Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Bagaimana kabarnya Bu Iin hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah Bu Iin. Sebelum kita melakukan uji, sebenarnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada uji kita hari ini dan uji akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada uji, dan juga bagaimana uji tersebut merespon atau menggapai pertanyaan dari berikutnya. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip uji, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada uji kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran ibu berupa terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu gali dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu ya pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu Ida. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Tika ada yang mau disampaikan kepada saya? Ya Bu, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ida. Oke, tapi sepertinya kita nggak mesti banyak waktu ya, Bu. Cukup 15 menit atau 20 menit ya kita ngobrolnya. Monggo, apa yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini berarti masalahnya dari Bu Tika ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif. Baik, itu medianya ataupun metode pembelajarannya masih lama gitu Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Tika dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Bu Tika harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa saja yang Bu Tika inginkan atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariasi saja seperti itu Bu. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Nah kira-kira di sekolah Bu Tika sekarang ini level berapa ya? Sepertinya masih ada di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu.
Oke, di level 5 ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ya bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Tika? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari 5 ke level 7 ya Bu. Nah, kira-kira usaha apa ini yang akan Ibu lakukan menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru-guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke. Nah, untuk mentoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira saat itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Tika terapkan, misalkan teman-teman itu nyaman itu dengan penyampaian. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Tika pinginnya merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Tika ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Tika memerlukan support atau bantuan siapa atau gimana? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Retno. Oke, berarti Bu Tika ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Tika merealisasikan metodenya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Tika, bagus sekali ya Bu Tika. Kira-kira Bu Tika dari percakapan kita hari ini, Bu Tika apa yang didapatkan ya? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Tika sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Tika setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari mana mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Tika untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Tika. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu saja ya Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Wah, tadi sudah melakukan uji ya dengan Bu Tika. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang tidak Ibu lakukan pada saat melakukan uji terhadap indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan
sebagai observer. Ya berarti tadi proses uji tadi Bu Tika sama Bu Wit sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Wit sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tika, sehingga Bu Tika bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yang juga kucing juga tadi sudah lakukan dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu.